Berhubung semua itu bisa dilakukannya di lab, jadi nanti kita akan giliran, artinya karena peserta kuliah ini 6 orang, jadi tidak akan terlalu crowded. Jadi saya bagi jadi 3 sesi. Jadi nanti ada 2 mahasiswa ya yang saya akan kasih lihat caranya bagaimana mengkoneksikan MATLAB, OPC dan PLC, dan juga nanti dengan koneksi yang lain. Sehingga nanti bisa langsung dipraktikkan di lab. Jadi nanti tugasnya masing-masing mahasiswa yang membuat koneksi tersebut. Tapi itu nanti 2 pertemuan setelah ini. Jadi pas tahun baru. Ya, mudah-mudahan nggak di lockdown kampusnya. Karena kalau misalkan dikasih materinya tulisan saja atau PowerPoint saja, rasanya tidak akan terlalu efektif. Karena ini harus dipraktikkan langsung di lab ya, karena PLC-nya adanya di lab. Dan jadi ini bisa membantu untuk yang skripsinya menggunakan koneksi MATLAB PLC. Ya seperti itu. Tapi untuk minggu ini kita akan belajar bagaimana cara memprogram sebuah sistem otomasi menggunakan PLC. Minggu depan masih otomasi yang sama, masih menggunakan PLC, tapi kita lihat contoh sederhana ketika kita pakai PID di PLC. Ya, PID di PLC itu nggak semengerikan bagaimana sistem kendali itu diajarkan di sistem kendali kontinu atau discrete, karena lebih aplikatif. Artinya kita nggak usah pusing-pusing mikirin persamaan matematikanya, kita langsung saja terapkan berapa nilai KP, KI, dan KD-nya di PLC. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Jadi saya akan kasih lihat sebuah sistem inspeksi kemasan ya. Jadi ini adalah sistem label pada kotak kemasan. Kurang lebih sistemnya akan berjalan seperti ini. Jadi ada 3 konveyor, konveyor 1, konveyor 2, dan konveyor 3. Jadi mungkin kita udah tahu ya namanya konveyor seperti apa. Jadi dia jalan, nanti ini akan jalan. Dan ini ada benda ya, ada benda yang diletakkan secara ya mungkin otomatis ya. Jadi sebelumnya sudah melalui proses otomasi dan dia akan langsung diletakkan di konveyor. Dan tugas mesinnya adalah untuk mengecek apakah benda tersebut itu labelnya sudah ada atau belum. Karena kan peletakan label itu biasanya dilakukan secara otomatis, ceplok, tapi kadang-kadang ada yang miss. Artinya ada yang miss ya, misalkan dia ketika ditempelkan itu tidak melekat dengan baik sehingga copot, atau tidak berada pada posisi yang seharusnya. Nah, benda ini akan dicek posisinya, labelnya itu di kotak sini nanti. Ini ada kotak yang berfungsi untuk mendeteksi lokasi label. Nah, kalau misalkan ternyata labelnya itu tidak sesuai atau tidak ada atau tidak pada tempatnya, maka nanti dia akan didorong oleh motor ini ke konveyor yang di sini. Jadi nanti bendanya jalan, ya. jalan terus, lalu sampai di kotak ini dia akan dideteksi apakah labelnya ada atau enggak. Kalau nggak ada, didorong ke sini, ya, konveyor yang ke atas. Kalau misalkan ada atau sesuai atau nggak ada masalah, ya kita lanjutkan jalannya seperti ini. Jadi itu sebenarnya cukup simple ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat program sehingga sistemnya itu bekerja sesuai dengan dengan spesifikasi yang kita inginkan. Ya, jadi ini kita lihat ya. Jadi ini kita sudah tentukan ini input-inputnya apa saja dan output-outputnya apa saja. Jadi kita lihat dulu ya, karena itu langkah pertama saat kita mau melakukan pemrograman ya. Jadi pada saat kita mau melakukan pemrograman itu inputnya itu apa saja sih dan outputnya itu apa saja.
Bentuk inputnya apa? Apakah bentuk input digital atau bentuk input analog? Tapi kita juga harus tahu ya, apa sih perbedaan bentuk input digital dan analog. Nah, kebetulan untuk kasus ini semua input dan outputnya adalah digital. Semua input dan outputnya adalah digital, jadi ya langsung saja kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Jadi di sini ada keterangan push button start sebagai input PLC ya. Jadi kita bayangkan start itu apa ya fungsinya? Jelas start itu fungsinya untuk mengaktifkan semua conveyor. Ya, jadi start itu untuk mengaktifkan semua conveyor. Jadi kalau ditekan conveyornya aktif. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau dilepas gimana? Tentu saja nggak lucu kalau misalkan tombol startnya itu harus ditekan terus-menerus untuk mengaktifkan conveyor dan kalau dilepas mati. Sehingga kita nggak bisa langsung hubungkan dengan normally open dan output biasa. Kita harus menahan nilai outputnya sehingga ketika tombol startnya itu dilepas maka conveyornya masih jalan. Nah, itu yang kedua adalah push button atau PB stop itu sebagai input PLC juga. Artinya apa? Artinya kalau misalkan PB stopnya ditekan maka semua conveyor mati. Ya, jadi ingat, PB start ditekan conveyor nyala semua, PB stop ditekan conveyor mati semua. Ya, ini kalau mau buat skripsi gini gampang jadi. Tapi susahnya adalah ya bikin conveyornya. Nah, yang ketiga itu motornya ya. Jadi 3 itu adalah motor penggerak conveyor 1. Itu sebagai output PLC. Ya, jadi yang untuk menggerakkan kotak ke kotak ke bagian pengecekan label. Jadi conveyor 1 itu yang ini di awal-awal. Nah, itu output ya, conveyor 1 itu output. Jadi kalau misalkan bentuknya apa ya, bentuknya motor itu dia akan menggerakkan conveyor. Lalu conveyor 2 itu juga sebagai output PLC. Jadi setelah ini conveyor 2 di sini, jadi setelah diterima dia lanjut. Jadi setelah diterima di conveyor 1 dia akan lanjut jalan ke conveyor 2 di sini. Jalan ke conveyor 2 di sini. Dan conveyor 3 itu untuk menggerakkan kotak yang tidak diterima setelah pengecekan label. Jadi misalkan kotaknya ditaruh di sini lalu ternyata cacat atau error atau nggak sesuai, maka dia akan didorong dan jalan ke conveyor 3 di sini. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau dibuat bentuk lain, misalkan conveyornya nanti berhenti ketika dicek, itu bisa juga, tapi untuk kasus ini saya biarkan dia jalan terus. Oke, itu selalu ada photo detector switch sebagai input PLC untuk deteksi posisi kotak di posisi pengecekan. Ya, jadi kalau di PLC kemarin kita membayangkan input itu push button atau toggle atau saklar dan lain-lain. Ya, sebenarnya justru nggak hanya itu. Artinya untuk input itu kita bisa gunakan berbagai macam jenis sensor, ya, berbagai jenis sensor. Selama sensor tersebut itu bisa kita lakukan pengkondisian sinyal di sensor tersebut sehingga keluaran dari sensor tersebut itu adalah untuk input digital 24 volt. Kita mau perkuatkan atau mau lakukan pengkondisian sinyal lain itu terserah. Nah, jadi photodetektor switch itu ya sensor yang mendeteksi keberadaan switch fotodetektor. Jadi kalau misalkan ada benda di situ logika 1, kalau nggak ada berarti logika 0. Jadi dia berfungsi untuk mendeteksi ada benda nggak sih di sini, deteksi ada benda atau enggak. Jadi pertama-tama start ditekan, bendanya jalan karena conveyornya jalan, lalu dia akan sampai di di fotodetektor 1. Dan di fotodetektor 1 itu fungsinya adalah cuma untuk ngecek itu bendanya udah ada di dalam kotak pengecekan nggak. Nah, setelah itu kita ngelihat ada fotodetektor 2 dan 3. Jadi fotodetektor 1 itu untuk mendeteksi bendanya. Fotodetektor 1 itu untuk mendeteksi bendanya, sementara fotodetektor 2 dan 3 untuk mendeteksi labelnya. Ya, ingat ya, beda ya. Bendanya itu adalah produknya, misalkan
ya apalah, pokoknya kebayang lah mau kornet, mau Indomie, mau apa, itunya bendanya. Sementara fotodetektor 2 sama 3 itu kita mau mendeteksi labelnya, label atau mereknya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan sensor fotodetektor 2 dan 3 itu dia bisa mendeteksi ada label di situ, maka bendanya dianggap sesuai. Kalau sesuai ya udah lanjut terus, ya lanjut terus ke conveyor 2. Tapi seandainya salah satu saja atau bahkan dua-duanya, kedua sensor fotodetektor 2 dan 3 itu tidak mendeteksi label, ya tidak mendeteksi label, yang terjadi adalah benda tersebut akan didorong ke conveyor 3. Jadi nanti di conveyor 3 itu dia berfungsi untuk menjalankan benda-benda yang labelnya nggak terpasang dengan benar. Nanti mungkin bisa dilakukan pengecekan ulang, jadi nanti dibalikin lagi atau dikasih label lagi, ya. Seperti itu. Tapi nggak sesimpel itu, jadi nggak asal dorong aja. Jadi untuk jadi gini keterangannya. Jadi jika fotodetektor 2 dan 3 itu aktif, maka kotaknya diterima. Nah, jadi langsung diterima itu artinya langsung jalan terus ke conveyor 2. Jika tidak, maka kotak ditolak. Tapi kita ngasih kesempatan sama si fotodetektornya untuk mendeteksi labelnya itu selama 5 detik. Ya karena kan nggak mungkin siapa tahu pergerakan konveyornya masih lambat sehingga belum sampai di sensornya itu belum sampai mendeteksi labelnya, itu langsung ditolak, itu jangan. Jadi kita kasih waktu 5 detik sama si bendanya untuk membuktikan bahwa dia labelnya terpasang. Ya, jadi kalau selama rentang waktu 5 detik itu ternyata labelnya terpasang dengan benar, ya langsung jalan. Tapi kalau misalkan udah dikasih kesempatan 5 detik labelnya nggak kedetek, itu langsung ditolak. Jadi nggak langsung asal nggak detek langsung ditolak, tapi dikasih waktu 5 detik, ya. Itu realistis ya di dunia otomasi. Jadi si sensor dan si benda itu dikasih kesempatan atau dikasih waktu untuk membuktikan bahwa dia benar, gitu. Nah, lalu ada proximity switch juga, ya. S5 itu untuk men-trigger counter kotak yang ditolak. Jadi S5 sama S4 itu cuma seperti sensor untuk menghitung untuk menghitung berapa sih benda yang ditolak sama diterima. Dan di dunia otomasi ini cukup cukup relevan karena ya kita harus tahu tingkat keberhasilan dari alat atau tingkat keberhasilan dari sistem otomasi itu. Kalau banyaknya ditolak ya berarti ada yang salah, ya. Jadi ini untuk mendeteksi berapa banyak kotak yang ditolak sama yang diterima, di mana kotak yang ditolak itu di S5 dan kotak yang diterima itu di S4. Lalu ada proximity switch, itu untuk input PLC yang membatasi gerak motor saat maju, itu S6. Dan S7 itu membatasi gerak motor pendorong saat mundur. Jadi nanti motornya itu kayak piston, kebayang kayak piston ya, dia kan dorong. Tapi dia dibatasi jangan sampai dorongnya itu brutal. Jadi dia harus sampai didorong itu sampai atau sampai di proximity switch 6. Lalu saat mundur itu berarti dia mundurnya sampai mendeteksi proximity switch 7. Ya, mendeteksi switch 7. Jadi kebayang kayak piston. Dia maju tapi majunya nggak maksimal banget. Jadi ketika sampai di proximity switch 6 maka berhenti. Lalu dia akan mundur laginya sampai proximity switch 7. Nah, jadi ini adalah kurang lebih gambaran sistem otomasi pengecekan sistem kemasan secara umum, ya. Jadi tugas kita adalah membuat program terkait dengan ini semua. Jadi ini adalah kerjaan sebagai misalkan jadi PLC engineer, ya kita nggak bisa membayangkan apa yang ada di lapangan itu cuma push button sama lampu, ya. Kemarin itu di PLC kita pakai push button lampu karena ya itu untuk membayangkan input itu apa dan output apa. Tapi di dunia industri ya jarang kalau misalkan outputnya cuma lampu saja atau
inputnya cuma push button aja. Inputnya kebanyakan sensor, mau proximity, mau magnetic switch, mau apa namanya sensor yang lain, mau level sensor, itu banyak aplikasinya. Oke, kita ngeliat programnya dulu ya. Jadi saya udah buat programnya. Jadi ini adalah PB Start ya. Ini adalah PB Start, mungkin bisa dicoba nanti karena saya akan kasih tugas terkait dengan ini nanti. Bagi yang belum buka Somasin-nya atau kalau misalkan lebih familiar menggunakan CX1, silakan dicoba. Saya rekam ini juga jadi nanti bisa dilihat di YouTube ya. Oke, nah jadi ketika PB Start ditekan, maka conveyor 1, conveyor 2, conveyor 3 itu langsung aktif ya. Jadi saya buat kayak gini langsung. Untuk apa? Ya karena kalau misalkan dibikin satu-satu pakai orang lain nanti boros memorinya. Saya rasa nggak ada masalah ya, ini set ya. Saya pakai set kenapa? Karena jangan sampai ketika PB startnya itu dilepas, conveyornya mati. Jadi harus ditekan terus menerus. Itu nggak masuk akal. Jadi cukup dibuat set saja. Kalau misalkan di wiring, kalau mau buat set itu kan kita harus pakai relay dan delatching ya. Kemarin kita belajar di sebelum UTS materi limit switch itu kan kita latching relay. Kalau di sini kita pakai set aja. Jadi sebenarnya ladder diagram PLC itu pada awalnya sebenarnya mengambil dari wiring diagram di industri, tapi berhubung ini bentuknya program kita bisa buat lebih simple. Oke, lalu PB stop. Ya, PB stop berfungsi untuk mematikan semua conveyor, baik conveyor 1, conveyor 2, dan conveyor 3. Ya. Jadi ini simpel ya. Jadi nyalakan dan matikan sesuai dengan perintah di sini ya. Jadi ketika ditekan PB1 udah nggak apa-apa nyala semua. Kenapa? Karena memang perintahnya seperti itu. Nah, jadi nyalanya pakai PB start dan stop. Nah, mungkin yang masih baru di sini adalah I2. I2 adalah PS1. Apa itu PS1? Proximity switch 1. Kita lihat fungsi proximity switch 1. Ya. Photodetector switch, bukan proximity ya. Jadi photodetector switch 1 itu untuk mendeteksi posisi kotak di posisi pengecekan. Nah, ini adalah sensor, jadi nanti kebayangnya kalau misalkan kotaknya udah jalan dan dia ada di posisi pengecekan di sini, maka dia otomatis akan aktif. Jadi kita nggak bayangin ini ditekan atau dilepas. Ini ibaratnya proximity switch 1 itu aktif ketika bendanya itu ada di PS1 atau photodetector 1 ya. Photodetector switch 1. Ketika bendanya ada di fotodetektor switch 1, maka ini aktif. Ya, jadi untuk program ini bisa banyak sih cara ngerjainnya. Tapi untuk kasus ini saya mencoba hubungkan si fotodetektor switch 1 itu dengan relay dan di set. Kenapa saya hubungkan dengan relay %M0 atau sebenarnya bukan relay sih, ini alamat memori internal, tapi saya gunakan kata relay itu untuk memudahkan kita membayangkan dia hanya sebagai pembantu. Tapi mungkin lebih tepat saya sebut ini adalah memori internal. Kenapa? Karena memori internal ini dia tidak terhubung dengan output apapun di luar sana. Ya, dia tidak terhubung dengan output apapun di luar sana, jadi digunakan untuk bantu-bantu program. Ya, jadi bedanya dengan Q, kalau M itu memori doang, nggak terhubung dengan output apapun. Kalau Q itu harus terhubung, ya sebenarnya sih nggak harus ya. Tapi karena terbatas jumlahnya, sangat sayang sekali kalau kita pakai alamat %Q, tapi nggak dipakai untuk menghubungkan apapun di luar. Siapa tahu ada output lain yang mau dipakai tapi nggak bisa terhubung ke sini karena alamatnya habis. Jadi prinsipnya walaupun %Q itu nggak harus dihubungkan dengan output di luar, tapi karena keterbatasan jumlah I/O di PLC, dalam kasus ini kita ada 9 input dan 7 output, maka sebaiknya output yang tidak dihubungkan dengan perangkat apapun di luar itu kita gunakan memori internal saja.
Sama juga dengan input ya. Untuk input yang tidak terhubung dengan dunia luar, kita pakai memori internal aja. Jadi memori internal di sini %m itu bisa terhubung, bukan bisa terhubung ya, bisa digunakan sebagai input atau output. Oke, lanjut lagi. Jadi kita lihat jadinya fotodetektor switch 1 ini berfungsi atau berfungsi untuk mendeteksi benda. Saya hubungkan dengan si memori internal 0, dan memori internal ini akan terhubung dengan timer yang memiliki preset 5 detik. Nah, sekarang mungkin Anda mulai tahu kenapa saya pakai M0, karena kalau saya hubungkan si proximity switch 1 ini langsung ke timer ya, proximity switch 1 ini langsung ke timer, sementara konveyornya jalan, bisa jadi nanti timernya mati lagi ya. Timernya mati lagi karena kan ini konveyornya jalan terus. Kalau konveyornya jalan terus, itu nanti ada suatu saat suatu saat di mana ini nggak ngedetek ya. Nggak kedetek karena udah ngelewatin. Jadi saya sengaja pakai timer. Fungsi timernya untuk apa? Fungsi timernya ya kan tadi kan di sini udah dibilang ya, si sensor 2 dan 3 itu dikasih kesempatan selama 5 detik untuk mendeteksi label. Itu fungsi timernya. Karena kalau misalkan nggak dikasih kesempatan untuk mendeteksi label, main buang-buang aja, ya siapa tahu seperti yang saya bilang sebelumnya, labelnya ada tapi belum sempat kedetek udah dibuang. Ya, itu nggak bijak. Nah, kita lihat di sini, jadi ini di sini ya, jadi ada M0 ya, dia akan mengaktifkan timer 0 yang fungsinya adalah on delay. Jadi nanti dia akan menunggu selama 5 detik. Menunggu selama 5 detik. Nah, kita lihat, jadi setelah 5 detik nanti TM0Q-nya ya. Jadi ini adalah output dari si timer 0 itu aktif. Dan kalau si PS7 itu apa? PS7 itu adalah motor saat mundur ya. Motor saat mundur yang berfungsi untuk menolak barang reject. Itu mendeteksi benda ya. Jadi kalau misalkan piston itu kebayang pada posisi mundur, pasti PS7 dia akan mendetek. Pada posisi mundur, PS7-nya itu pasti akan mendetek, atau fotodetektor switch atau ya, dia akan pasti mendetek ya. Proximity switch 7 dia detek, dan dia sudah lewat 5 detik, ini detek, dan si ini, nah ini apa? Ini nanti saya kasih tahu. Tapi ini masih belum aktif, maka motor pendorong itu akan aktif ya, set motor pendorong. Jadi artinya sudah lewat 5 detik dan dia mendeteksi motornya masih di posisi awal, maka motor pendorongnya itu akan aktif ya, motor pendorongnya akan aktif. Lalu setelah itu kita lihat ini masih ada timernya ya, setelah 5 detik. Dan PS6 itu apa? Itu adalah proximity saat maju ya. Jadi saat maju, kebayang kalau pas maju itu dia akan dideteksi oleh proximity switch 6. Oleh proximity switch 6, kita lihat di sini, ini adalah sensor untuk mendeteksi piston saat maju. Maka pada saat itu kita lihat motor pendorong itu akan mundur ya. Jadi ini kan reset ya, jadi dia akan mundur dan sekaligus matiin M0. Kenapa M0 dimatiin? Biar timernya bekerja kembali dari awal. Berarti udah selesai ya, udah selesai, artinya untuk fase itu, untuk pengecekan benda itu si sistem udah selesai bekerja. Nah, itu kalau bendanya di reject ya. Jadi kita ngelihat ya, kalau bendanya di reject seperti ini. Oke, mungkin saya lanjut ya. Kalau bendanya diterima gimana? Jadi sama kayak tadi, kalau bendanya diterima, konveyor jalan, si PS1 ini jalan ya. PS1 ini aktif, dia akan mengaktifkan timer. Timernya akan menghitung selama 5 detik, jadi bendanya ada di posisi. Lalu timernya akan aktif selama 5 detik. Nah, di sini saya lihat ya, di sini kan ini aktif ya. Ketika PS2 sama PS3 ya, PS2 sama PS3 itu adalah untuk mendeteksi label ya. PS2 sama PS3 itu untuk mendeteksi label.
Nah, ketika PS2 dan PS3 itu aktif, maka ini akan aktif bersamaan dan M1 akan aktif. Ya, pesan M1 akan aktif dan dia akan mutus di sini. Nah, ketika ini putus, artinya si motor pendorong ini dia tidak akan bekerja. Dia tidak akan bekerja. Jadi ya udah, ketika si sensor proximity atau fotodetektor, ya di sini saya lupa, fotodetektor switch 2 dan 3 itu dia mendeteksi ada benda, dia langsung aktifin M1. M1 nya ini akan mutusin ini, fungsinya untuk melarang dia di reject karena dia kedeteksi, sehingga benda tetap akan terus jalan ya, benda akan terus jalan dari conveyor 1 ke conveyor 2. Benda akan terus jalan ke conveyor 1 ke conveyor 2. Lalu setelah itu benda akan dideteksi oleh proximity switch untuk men-trigger kontak yang diterima S4 ya. S4. Jadi PS4 di sini. Jadi saya di sini memfungsikan PS4 itu sebagai sensor untuk mereset M0 dan M1. Jadi kita apapun yang sudah di set itu harus di reset kembali. Jangan sampai setnya aktif terus-menerus. Karena kalau setnya aktif terus-menerus, nanti sistemnya nggak akan bisa bekerja berulang kali. Dia cuma bisa bekerja 1 kali. Jadi kita harus pastikan semua set itu dimatikan menggunakan reset. Semua set dimatikan menggunakan reset. Nah, lalu setelah itu apa? Lalu setelah itu counter akan bekerja ya. Di sini saya lihat ini PS4 ini akan menghitung berapa sih barang yang diterima atau barang yang nggak di reject. Jadi counternya nanti dia akan cuma hitung naik terus. Jadi cuma untuk menampilkan berapa sih nilai counternya untuk barang yang diterima. Sementara kalau barangnya ditolak ya, ini PS5 yang aktif ya. Ini akan diletakkan di conveyor 3, fotodetektor switch 5 itu akan diletakkan di conveyor 3 dan akan men-trigger counter. Ya, akan men-trigger counter. Jadi ini ya programnya, kita lihat programnya nggak terlalu susah ya. Jadi kita cukup harus tahu bagaimana cara kerja sistem. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jadi nanti kasus-kasus ini coba dikerjakan ya, yang mirip-mirip dengan ini. Apa programnya? Oke, kita lihat programnya ya. Jadi nanti diharapkan setelah play ini kita bisa melakukan program untuk kasus-kasus real di lapangan ya. Jadi kita bisa lihat ini contoh programnya. Kalau ada yang bisa. Kenapa? Yang digambar. Ini. Yang di counter. Ya, Pak. Counter ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kita hubungkan PS4 sama PS5 di counter. Jadi memang fungsinya cuma untuk ngitung doang. Karena apa? Karena kita nggak disuruh melakukan fungsi lain. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana cara kerja mesin sol sepatu ya. Tapi saya belum buat programnya, jadi kita kerjain sama-sama. Ya, jadi ya ini aplikasi PLC. Aplikasi PLC di lapangan, nggak hanya sekedar lampu dan push button.
konturnya cuma menghitung gitu Pak. Cuma ngitung ya, nggak disuruh ngaktifin apa nggak. Jadi nanti kalau misalkan mau dihubungkan dengan apa namanya LCD atau server checkman ya ya udah ngitung doang. Ini barang rejectnya berapa, barang yang berhasil berapa. Bawah pakai apa Pak? Kenapa? Kontur yang bawah. Yang bawah ini doang. Oke, ada pertanyaan? Ya. Jadi setelah ini kita akan lihat bagaimana mesin pencetak sol sepatu. Ini pakai level sensor, jadi nanti kita bisa bayangkan cara kerjanya ya. Sebelumnya Pak, atas lagi Pak, tinggalan. Oke ya, kita sini sini. Yang awal dulu ya. Oke. Oh ini udah ya, sini ya. Saya kasih simbol ya, untuk PS6, PS7 itu sesuai dengan. Nanti saya kasih di LMS ya, belum upload di LMS-nya. Oke, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah kita lihat ke contoh lainnya. Kita lihat ke contoh jebret ya. Jadi ini sistem yang lain. Ya, jadi ini adalah sistem mesin pembuat sol sepatu. Kalau mau bikin skripsi kayak gini juga
Bisa sih tapi mahal ya, karena ini bikin alat. Jadi kita ngeliat di sini ya, ini adalah mesin pembuat sol sepatu ya. Jadi kebayangkan di sini ada dua bahan nanti masuk ke sini terus diaduk-aduk. Ya. Jadi ada 3 sensor, sensor low, sensor middle, sama sensor high. Ya, jadi itu ya, kebayang ya, sensor low itu aktif kalau misalkan si bahan yang dimasukkan kan ada dua macam ya, ada valve isi satu untuk masukin bahan satu, atau valve isi 2 untuk masukin bahan 2 ke sistem ini, ke sistem pengaduk ini. Dan nanti deteksi kalau misalkan dia habis, berarti ketiga sensornya dia nggak ngedetek ya. Kalau habis dia ketiga sensornya nggak ngedetek. Kalau di posisi rendah berarti sensor level low itu dia detek tapi yang ini enggak. Kalau middle berarti ini detek, yang ini enggak. Kalau high dia kedetek tiga-tiganya. Jadi nggak mungkin ya, kita nggak akan mungkin membuat program kita mengasumsikan sensor level high saja yang aktif tapi yang 2 mati. Itu berarti ada nyamuk atau ada apa di sini ya. Jadi kebayang kalau misalkan sensor level ini yang low ini aktif, pasti yang 2 di atas ini aktif ya. Kalau yang middle ini aktif, pasti yang bawah ini aktif. Kalau yang high aktif, ini pasti yang 3 ini aktif. Sorry, kebalik ya. Kalau yang high ini aktif, yang 2 di bawah ini pasti aktif. Kalau yang middle ini aktif, pasti yang ini juga aktif. Kalau low aja yang aktif, berarti mungkin cuma low aja, atau bisa jadi tiga-tiganya nggak aktif. Ya, itu sensor level. Nah, ini ada valve ya, jadi nanti valve ini dibuka, valve isi 1 sama valve isi 2, di mana outputnya output 0 sama output 1. Ini akan akan ngeluarin bahan dan diaduk-aduk. Nah, setelah diaduk-aduk itu lalu dipanasin ya. Setelah diaduk-aduk udah kecampur semua, nanti dipanasin. Nah, dipanasin sambil diaduk ya. Lalu setelah dipanasin dan diaduk, dia akan masuk ke valve cetak ya. Valve cetak, dan dia akan masuk ke cetakan ya, masuk ke cetakan. Lalu nanti konveyornya jalan ya, konveyornya jalan. Jadi jangan sampai ketika dia lagi nyetak ini konveyornya jalan. Jadi jalannya itu sudah dia setelah waktu beberapa detik ya, dia jalan. Kenapa? Karena kalau misalkan dia jalan terus konveyornya, maka ketika dia ngeluarin cetak itu bisa jadi jatuhnya nggak ke cetakan tapi jatuhnya ke konveyor. Itu buang-buang bahan sandal. Jadi pastikan ini ketika memberikan si bahan sandal ke cetakan, ini konveyornya berhenti. Lalu setelah kita pakai timer nanti, setelah beberapa detik, artinya setelah cetakannya penuh, nanti jalan sampai dia mendeteksi posisi ini ya, didinginkan. Lalu setelah didinginkan beberapa saat, dia akan jalan lagi terus menerus sampai habis ya. Habis itu artinya apa? Habis itu artinya sensor level low itu tidak lagi mendeteksi benda ya. Nah, ketika sudah habis, maka nanti ini akan otomatis ngisi lagi. Si valve 1 akan ngisi sampai sini, valve 2 akan ngisi sampai sini, diaduk, dipanasin dan berulang terus menerus sampai habis ya. Jadi ini adalah sistem otomasi mesin pembuat sol sepatu. Dan saya belum buat programnya, jadi kita buat sama-sama ya. Jadi ini contoh aplikasi PLC ya. Aplikasi PLC. Saya sebenarnya males pakai yang CN16R. Kenapa? Karena ini simulasi dan saya takut kehabisan takut kehabisan input output. Jadi ya udah saya pakai 24 aja. Ya, jadi bebas ya kalau bisa simulasi mah nggak harus yang 16E ya, CN16R. Kenapa? Karena ya namanya simulasi, kita kan nggak hubungkan langsung ke PLC ya. Nah, kita ngeliat lagu di sini ya. Jadi ini langkah kerjanya. Pada saat tombol start ditekan, sistem mulai berfungsi dengan pertama kali valve isi 1 membuka dan mulai mengisi bahan A. Ya. Jadi start ditekan, sistem bekerja. Ya. Kita ngelihat start itu input 0. Kita
kita tulis sama-sama di sini. Ini jadi kita tulis i00. Ya. Ini adalah start, PB start ya. Jadi kita lihat ya, jadi simple PB start, maka valve isi 1 adalah output 0, key 00 itu aktif. Jadi kita langsung aja ini. Saya lebih suka pakai set dibandingkan pakai alamat relay atau memory internal ya. Jadi ini key 00 ya. Jadi key 00 seperti ini. Ini saya tulis valve isi 1. Kita lihat ya. Jadi simple ya. Jadi PB start diaktifkan, valve isi 1 aktif. Ya. Lalu kita ngelihat fotonya. Setelah bahan naik sampai pada sensor middle, ya. Ini nggak usah ditulis lagi. Ini sebenarnya bisa buat simulasi, tapi saya nggak ini. Maka valve isi 1 akan tertutup dan valve isi 2 akan membuka dan bahan B mulai dimasukkan ke tangki. Bersamaan ini pengaduk mulai mengaduk bahan. Saya lihat di sini pengaduk belum dikasih alamat output, saya kasih alamat output. Ini kan kita udah kasih output 0, output 1, output 2, 3, 4, 5. Output 6 ya. Pengaduk output 6 saya tambah. Jadi kita ngeliat ya, jadi kan pada waktu valve isi 1 dia ngisi, bahannya naik terus ya. Ini otomatis sensor level low dia akan aktif ya, sensor level low dia akan aktif. Tapi nggak ada perintah yang belum ada perintah yang terkait dengan sensor level low. Jadi mungkin nanti kita akan modifikasi program di atas ya, tapi nanti kita lakukan setelah kita baca semua perintahnya. Dia akan berhenti saat sensor level middle itu aktif. Artinya apa? Kita mau mencampur dengan adil. Jadi kita mau mencampur valve isi 1 sama valve isi 2 masing-masing 50%. Jadi ketika sensor level middle ini dia aktif ya, sensor level middle itu dia aktif, maka valve isi 2 akan aktif ya. Valve isi 2 akan aktif. Jadi kita lihat di sini ya. Kita tambahkan. Jadi bisa langsung aja ya, bisa langsung aja. Ini adalah sensor ya. Atau kalau misalkan mau aman ya kita pakai yang lain, tapi ya udahlah kita pakai sensor level 2 saja. Sorry, tadi alamatnya apa ya? Sensor level middle itu input 3, jadi kita sesuaikan aja i03 nanti. Apa nggak ada input? 0 input 1 input 3 i03 ya, biar nggak pusing. Sensor level middle ya, sensor level middle untuk apa namanya, untuk sensor 2, sensor tengah-tengah ini. Nah ini input 3, jadi nanti ketika aktif kita matiin si valve isi 1 dan mengaktifkan valve isi 2. Jadi dia langsung di reset di sini. Q00. Jadi itu otomatis langsung ke reset. Dia langsung reset. Jadi langsung matiin si valve isi 1 dan valve isi 2. Valve 2 apa ya? Kita lihat alamatnya. Kalau nggak salah Q01 harusnya.
Kino 1. Kita langsung kasih nama ya, karena ini kebetulan sudah jelas namanya. Jadi kita lihat ya, kita belum pakai semua sensornya, tapi nanti sensor lainnya akan dipakai untuk mendeteksi bendanya habis atau cetakannya habis. Jadi ini start, file isi 1 ini aktif. Nah ketika dia aktif dia ngisi ya, jadi kita bayangin si bahannya ngisi. Dan ketika sensor level 2 ini sudah aktif, dia akan langsung mereset si file isi 1 dan ngaktifin file isi 2 ya. Sampai kapan? Ya, kebayangkan sampai penuh ya. Jadi bahan telah penuh sampai sensor high. Oh ya, ini bersamaan ini pengaduk mulai mengaduk bahan ya. Pengaduk akan mengaduk bahan. Oh ini nggak usah apa namanya. Jadi pengaduknya belum saya aktifkan. Jadi pengabut output 6 ya, saya aktifkan di sini. Kino 6. Langsung tulis pengaduk. Nah, jadi yang ketiga, jadi ketika si bahan yang ngisi lagi ngasih terus naik sampai sensor high, maka si pengaduk berhenti, si valve isi 2 berhenti dan pemanas bekerja. Ya. Jadi sensor level high itu I04 ya. Bayang ya, PLC sebenarnya lebih menarik daripada sekedar push button dan lampu. Ini sensor level 5. Oke, paling gampang kita matikan dulu pengaduknya karena disuruh matiin. Kino 6 ya, langsung matiin. Saya lebih suka pakai set dan reset ya, karena nggak usah membayangkan dia di latching. Ya, lalu valve isi 2 mati juga. Valve isi 2 reset. Kino 1. Dan apalagi ini pemanas ya, pemanas itu output 2. Kino 2. Set tapi ini. Ini belum dihubungkan. Ya, jadi untuk sensor level high-nya aktif, maka pengaduk akan reset, valve isi 2 akan mati, dan pemanas itu akan aktif. Ya, akan aktif. Ya, jadi ini seperti ini ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu susah juga. Jadi kebayangkan pemanasnya aktif terus ya. Oke, jadi selang waktu pemanasan simulasi 10 detik saja ya. Jadi pemanasnya aktif 10 detik. Maka proses pencetakan, valve cetak mengisikan ke bahan cetakan, lalu isi bahan di dalam tangki berkurang ya. Jadi kita aktifkan pemanasnya, ceritanya harusnya sih nggak cuma 10 detik, tapi biar cepat sih waktu itu. Ceritanya kita ngaktifin pemanasnya selama 10 detik ya. Selama 10 detik. Caranya gimana? Ya caranya ya kita kita reset si pemanas setelah 10 detik si si pemanasnya aktif. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara mereset si pemanas? Ya gampang, kita lihat di sini. Ini kan ada itu pemanas ya.
Bisa banyak cara sih, kita bisa pakai dari apa namanya level high-nya juga, tapi saya pakai pemanasnya ya, pakai pemanas. Jadi di sini misalkan Q02 Q02 kan aktif terus, kita hubungkan dengan timer ya. Timernya on delay ya. Aduh, ini kalau udah pakai timer pasti ribet. Kita aktif on delay 10 detik ya ceritanya ya, tapi kenyataannya pasti lama. Play ya. Dan setelah 10 detik ini kita reset si pemanas. Ini bisa langsung di sini. Jadi Q02. Nah, jadi si pemanasnya nanti aktif, ngaktifin, apa namanya, timer on delay. Lalu apa namanya, setelah 10 detik dia matiin si ini. Jadi kalau dimati ini kembali lagi ke keadaan semula. Ya. Lalu bayangkan sistemnya. Nah, apa namanya, lalu cetakan mulai bekerja ya. Jadi kan dia berhenti. Jadi dia output 3-nya mulai bekerja ya. Output 3-nya mulai bekerja. Tapi gini ya. Di sini nggak ada perintah sih, nggak ada perintah untuk apa namanya output 3-nya bekerja berapa lama. Tapi pakai logika aja, pasti dia cuma butuh waktu sekian detik ya. Cuma butuh waktu sekian detik untuk apa? Untuk melakukan proses pencetakan. Ya, jadi file setup mengisikan bahan kecetakan. Ya, butuh saya tambahin waktunya ya. Butuh waktu 5 detik. Ya, butuh waktu 5 detik. Dan isi bahan di dalam tangki berkurang otomatis ya. Ya itu tuh nggak apa namanya, itu nggak usah dipikirin. Yang kita pikirin adalah apa namanya, file cetaknya itu ngisi bahan cetakannya butuh waktu 5 detik. Jadi nanti kita ngelihat caranya dia bekerja dari mana. Caranya bekerja ya dari keluaran apa namanya, sistem ini. Ya, jadi untuk apa namanya, untuk pemanas ya, terminal kini ini juga nanti akan mengaktifkan set. Inilah TM0 key. Ya, TM0 key ini adalah output ini. Dia ngaktifin set yang lain aja. Ini kita pakai M0. Set M0. Dan set 0-nya itu dia akan mengaktifkan timer untuk melakukan proses pencetakan selama 5 detik. Pakai ini. Lalu apa namanya, timer apa namanya, output pencetakan itu tadi adalah output 3, jadi Q03. Ini adalah apa ya namanya tadi? Valve cetak ya. Ini untuk cetak sandal. Ya. Dia akan aktif selama 5 detik. Ya. Q03. Timernya 5 detik. Ya, lalu setelah 5 detik dia akan apa namanya, akan mematikan valve cetaknya, jadi mereset valve cetaknya itu sendiri.
mendingan gini sih, saya lebih suka ya. Ini langsung tambahin, karena nanti kan di apa namanya akan diserikan time1.q itu akan matiin si file cetak Q03. Tapi jangan lupa dia juga matiin si M tadi ya. Tadi kan kita ngaktifin pakai M0, kita matiin si M0. Tadi kan M0 nya dihidupin, harus dimatiin juga. Untuk apa? Agar sistem kembali bekerja seperti sedia kala ya. Nah kita kan file cetaknya mati, M0 ini mati, dan ya, dan dia akan mengeset ya, mengeset si ini apa namanya, si conveyor. Kan tadi conveyornya jalan, dia akan mengeset si conveyor itu auto 4 ya, jadi dia langsung set Q04. Sebenarnya biar aman diletakkan di atas nggak masalah. Nah, jadi setelah dia ngitung 5 detik ya, jadi kan 5 detik untuk nyetak ya, dia pasti matiin valve cetaknya, matiin reset awalnya, dan ngejalanin conveyor ya, ngejalanin conveyor. Nah pertanyaannya, sampai kapan si conveyor jalan? Kita lihat, ini kan nanti dia udah masuk bahan cetakan, butuh waktu 5 detik ya ceritanya. Jadi pemanas tadi 10 detik, ini masuk bahan cetakan 5 detik. Setelah 5 detik, valve-nya mati, lalu memori internalnya kita matikan, lalu conveyor-nya jalan. Seret, sampai dia menyentuh sensor posisi input 5. Jadi kita lihat di sini input 5, sensor posisi. Persen I05 ya. Sensor posisi conveyor atau sensor posisi pendingin ya. Nah, kita mau didinginkan ceritanya. Nah, sensor posisi pendingin itu pasti matiin conveyor ya, karena pas didinginin jangan sampai bendanya malah jalan-jalan nggak karu-karuan. Jadi si conveyor juga dingin, si conveyornya si conveyornya jalan. Si conveyornya berhenti, lalu ini Q04 ya. Q04, lalu setelah itu pendingin bekerja. Output 5. Output 5 pendingin. Q05 pendingin. Ya, seperti itu. Nah, ini masih belum selesai ya. Jadi ini pendinginnya jalan. Ya. Jadi jadi setelah waktu pendinginan selesai, oke, saya kasih waktu jadi pendinginannya, soalnya ini nggak di state pendinginnya berapa lama. Kita buat 5 detik ya, karena di sini nggak di state, jadinya bingung nanti ini pendinginnya berapa lama ya. Nah, kita proses kembali ke percetakan lagi dan seterusnya. Kita bayangin ya, jadi kadang-kadang kita harus membayangkan sistem. Pendinginnya nggak mungkin kerja terus-menerus, dia pasti kerja sampai waktu tertentu ya. Ini Q05, pendinginnya kerja sampai berapa lama? Nah, kita lihat, ini pakai timer 5 detik aja deh. Nah, ceritanya 5 detik.
ini temp 2 key saya tambahin, dia akan matiin pendingin. Q matiin pendingin, tapi nanti dia juga matiin conveyor harusnya. Kita 5 ya, matiin pendingin, dan dia juga apa namanya harusnya menjalankan conveyor lagi. Ya. Ini. Jadi apa namanya conveyornya bisa dijalankan lagi setelah apa namanya setelah pendinginnya kan aktif. Berarti kita mau menjalankan conveyor, berarti kita set Q04. Nah, lalu setelah itu ya udah nanti kan dia cetak terus, cetak terus, cetak terus, cetak terus, cetak terus kan. Nah, masalahnya adalah nanti lama-lama si apa namanya ketika dia sudah mulai berkurang kan ini bekerja terus menerus, ya. Bekerja terus menerus. Lalu apa namanya? Oke, kita buat ini aja lagi apa namanya? Kita balikinnya jangan ini deh, jangan conveyor jalan, tapi ini mesin cetakannya jalan lagi, valve cetaknya. Kita lah jalaninnya M0 aja deh, nggak apa-apa. Kita nggak usah conveyor M0 aja, karena nanti dia akan jalanin cetakannya. Oke, saya ganti di sini, ini M0. Jadi biar lebih berhentinya agak lama nggak masalah. Ya, karena siapa tahu waktunya beda. Oke, saya aktifin M0 aja. Jadi ini kan dia ngaktifin M0 ya, jadi pendingin bekerja dia ngaktifin M0. Nah, M0 ini ngaktifin apa? Kita lihat M0 ini ngaktifin valve cetak lagi, cetak di jalan terus menerus. Jadi kan ini ngaktifin ini lagi, ya. Ini jalan terus menerus, ya, lalu valve cetak ini aktif, ngaktifin timer 5 detik dia ngisi cetakan, lalu setelah itu dia akan matiin cetakannya, lalu matiin M0 nya lagi, jalanin conveyor jalan sampai satu posisi, dia matiin conveyor, pendingin bekerja selama 5 detik, lalu setelah pendingin bekerja selama 5 detik, pendinginnya dimatikan, kita jalanin S lagi, ngejalanin M0 lagi, M0 akan ngejalanin valve cetak lagi, terus menerus dan berulang ya. Oke, nah kan itu kan berulang terus. Cuma masalahnya adalah kita harus mengantisipasi kondisi di mana ketika si sensor level low ini nggak aktif. Kebayang ya? Kan ini kan pasti berkurang ya. Ini kan berkurang terus menerus, berkurang sampai di sini. Nah, kita pengen apa namanya sistemnya itu adalah ketika udah sampai sistem ini dia akan ngisi secara otomatis ya. Jadi valve isi 1 sama valve isi 2 itu akan mengisi secara otomatis. Nah, itu deteksi dengan cara ketika kita lihat dari sensor level low input 2 itu nggak mendeteksi apapun. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus memulai kondisi dari awal tadi ya. Kondisi dari awal tadi saat sensor level low itu tidak mendeteksi apapun ya, tidak mendeteksi apapun. Nah, caranya seperti apa ya? Nah, kita bisa buat dari sini sebenarnya ya. Jadi nanti ketika ketika M0 aktif ya, ketika M0 aktif saya tambahin di sini. Ini kan buat ngisi cetakan ya M0. Ya, buat ngisi cetakan.
Jadi tanda bahwa oh kalau ngisi cetakan tuh M0. Tapi ya, ini masalahnya adalah normally close ya, normally close. Jadi kita buat gini aja sebenarnya ya, kita buat gini aja. Kalau misalkan si sensor levelnya itu tidak mendeteksi benda, kalau misalkan tidak mendeteksi benda, maka dia akan kebuka kan, akan aktif kan. Jadi ini saya buat normally close. Ini adalah sensor IN2 I02, sensor I02. Nah, ketika dia udah nyuruh cetak ya, si M0 itu kan ibaratnya memori untuk menyuruh nyetak, dan I02 itu normally close, artinya selama ini dia kebuka. Karena apa? Karena sensor low itu selalu aktif ya. Ketika dia ada bahannya, sensor low selalu aktif. Ketika bahannya habis, maka dia akan ketutup. Kenapa? Karena dia normally close. Dia nggak mendeteksi ada si bahan, dia akan ketutup. Dia akan ngaktifin misalkan M2, set M2. Nah, fungsi M2 itu apa? Jadi nanti kondisinya adalah fungsi M2 itu adalah untuk mengaktifkan sistem untuk mengisi lagi kembali dari semula. Untuk mengisi kembali sistem dari semula. Jadi kita taruh di sini. Karena dia nggak teraktif dengan apapun, kita lihat di sini. Jadi nanti kita melihat ya, sistem bisa diaktifkan ketika PB step itu ditekan atau ketika M2 aktif. Nah, M2 itu aktif saat apa? Saat sensor level bawah itu nggak mendeteksi ada benda, padahal si mesin pencetak udah nyuruh nyetak terus. Ya, si mesin pencetak udah nyuruh untuk nyetak terus. Nah, pada saat itu maka M2 akan aktif ya, M2 akan aktif dan ini akan bekerja lagi di sini ya. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita kita ulang dari awal ya, jadi pertama-tama valve 1 itu akan aktif saat PB start ditekan atau M2 aktif. Ya, kita anggap dia dari PB start ditekan, dia aktif ngisi valve 1. Lalu saat sensor level middle itu aktif, dia akan mematikan valve 1, mengaktifkan valve 2 dan mengaktifkan pengaduk. Lalu saat sensor hang-nya aktif, dia akan matiin pengaduk, matiin valve isi 2 dan mengaktifkan pemanas. Lalu saat pemanas aktif selama 10 detik, maka pemanas akan aktif selama 10 detik. Setelah 10 detik, maka dia akan mengaktifkan valve cetak ya, lalu mengaktifkan valve cetak, lalu valve cetak akan aktif selama 5 detik ya. Lalu setelah 5 detik valve cetaknya mati, konveyornya jalan ya. Dan matiin M0 juga, konveyornya jalan terus sampai sensor posisi I05 aktif, konveyornya mati, pendinginnya aktif. Lalu saat pendinginnya aktif ya, dia akan aktif selama 5 detik. Makin dinginnya mati, dia ngaktifin M0. Lalu dia akan berulang terus menerus sampai si sensor level low ini dia aktif dan aktif dan akan mengaktifkan M2 untuk membuat sistem bekerja dari awal lagi ya, dan terus menerus ya. Oke, dan ini saya mau matiin juga si ini valve cetaknya Q03 di sini. Q03 reset, jadi biar valve cetaknya nggak jalan dulu karena M0 nya aktif.
Q03 ya. Saya matiin Q03 baru matiin si valve setupnya. Nah, ada satu lagi fungsi yang belum kita buat, yaitu tombol stop. Tombol stop itu untuk matiin semua sistem. Ya, tombol stopnya itu untuk matikan semua sistem. Nah, jadi ya udah, kita tinggal hubungkan aja tombol stop itu input 1 dengan reset dari semua sistem. Ya. Ini 01. Kita reset semuanya. Jadi biar aman, pemanasnya juga bisa kita reset. Ya. Tombol stop. Oke, lalu kita reset semuanya. Yang di reset adalah ya udah, matiin aja semuanya. Jadi ibaratnya kalau udah ngaktifin tombol stop, semuanya langsung jeglik mati. Nah, jadi ini Q00. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ya. Ini adalah sistem sistem mesin pembuat sol sepatu. Jadi kebayangkan, kita harus bisa membayangkan sistem. Tombol start ditekan, ngisi terus menerus ya, sampai sensor middle-nya aktif, lalu valve isi 2 ngisi terus menerus sampai sensor levelnya aktif. Ini masih diaduk terus ya, diaduk. Lalu setelah itu pemanas akan aktif selama beberapa saat. Lalu setelah pemanas aktif beberapa saat, dia valve cetak mulai ngisi kecetakan. Lalu conveyor jalan, dia akan berhenti ketika dideteksi oleh sensor posisi, pendingin bekerja. Lalu pendingin mati, ini jalan lagi, dia nyetak lagi, jalan lagi, dia didinginin, nyetak lagi, jalan berhenti, seterusnya sampai si sensor level low ini tidak mendeteksi ada bahan. Dan pada saat itu sistem kembali bekerja seperti semula ya, dari awal lagi. Tapi kalau misalkan tombol stop ditekan, semua valve itu mati ya. Semua valve, isi 1, valve isi 2, pemanas, cetak, valve cetak, pendingin, konveyor, dan juga pengaduk itu mati semua. Ya, itu adalah sistem otomasi pada sistem pencetak sol sepatu. Kalau mau dibikin skripsi, seperti saya bilang, bisa aja sih, cuma kebayang mahal, alatnya berat-berat ya. Tapi ya itu, secara program nggak terlalu susah. Oke, ada pertanyaan ya, jadi ini contoh-contoh otomasi ya, menggunakan PLC. Nanti saya kasih tugas untuk minggu depan, tapi karena minggu depan libur, hari Rabu aja deh dikumpulinnya ya, tapi saya belum masukin ke LMS. Oke, ada pertanyaan ya, jadi biar pandangan terhadap sistem otomasi dan kita programmingnya itu lebih luas ya. Ini 02 nggak saya kasih nama ya, 02 apa ya tadi? Mau lihat yang 0 Pak, Yang apa? yang 0 yang atas. Yang atas ini, yang paling atas. M0 nya mana Pak? M0 pertama Pak. M0 pertama di sini. Ini. Jadi dia berfungsi untuk mengaktifkan valve cetak sih. Nanti kita untuk men-trigger valve cetaknya. Dan M0 diaktifin sama time 0 Pak. Iya, sama time 0. Jadi ini kan kan pemanas ya. Pemanasnya itu aktif. Pemanasnya aktif ya.
Ini kan dia akan menghitung timer. Ya, jadi setelah 10 detik itu kita baru mulai proses pencetakan. Ya, kan kita manasin 10 detik, ceritanya 10 detik ya. Lalu setelah dipanasin 10 detik, dia ngaktifin M0, M0-nya itu akan ngaktifin valve cetak. Ya. Gitu. Valve cetaknya kerjanya selama 5 detik di sini. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kasih. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Jadi saya belum kasih ini ya, I02 tadi apa ya? I02. Kok saya nggak kasih nama ya I02 di sini? Oh, sensor level low ya, pantesan. Saya belum kasih nama sensor level low tadi di sini. Di sini ya. Sensor level low. Jadi kita lihat ya, ini semua yang saya pakai. Jadi PB start, tombol stop, beda ya tombol sama PB. Lalu ada sensor level low, middle, high. Lalu ada sensor posisi pendingin ya, untuk apa namanya inputnya. Jadi nanti ada outputnya juga. Ya, untuk outputnya ada valve isi 1, valve isi 2, pemanas, valve cetak, conveyor, ya, dan pengaduk, pendingin dan pengaduk. Ya ini sistem yang secara real ada di lapangan. Dan kita bisa melakukan proses otomasi atas semua itu dengan program yang tepat, sesuatu yang kayaknya canggih ya gini doang programnya. Ya. Jadi lebih kebayang aplikasi otomasi pakai PLC itu gimana sih? Ya, oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, jadi ya tugas nanti saya kasih tugas di LMS nanti dikumpulkan hari Rabu. Jadi aplikasi pakai PLC juga ya untuk sistem yang berbeda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum.